Nah, kemudian apa yang menjadi pertimbangan tadi, Pak? Saya kembali lagi menjadi pertimbangan kan tadi PI yang di 12 Oktober sebesar 105 ton tadi kan sampai 31 Desember. Nah, kemudian di bulan Desember koperasi ini minta lagi perpanjangan. Kemudian di bulan Maret muncul lagi PI. Apa yang menjadi pertimbangan tetap disetujui, Pak? Kalau kita bicara bulan Desember, ya, tentunya kami sudah menghadiri beberapa sidang kabinet, maupun beberapa rapat koordinasi, ya, dengan kementerian, termasuk Rakortas, dan juga sudah banyak diskusi dengan sesama menteri bidang perekonomian, termasuk Menko Perekonomian, juga dengan pimpinan, yaitu Presiden dan Wakil Presiden. Dan saat itu saya ingat sekali bahwa urusan pangan adalah salah satu prioritas utama yang diarahkan oleh Bapak Presiden kepada jajaran menterinya yang terkait sektor tersebut. Ya. Jadi di Desember 2015 sudah sangat-sangat jelas bahwa harga-harga pangan masih sangat-sangat tidak terkendali. Ya. Dan di Desember 2015 juga sudah jelas bahwa berbagai upaya sektor pangan, ya, baik di sektor daging sapi, ya, maupun sektor industri terintegrasi ayam dan telur ayam, maupun di gula, ya, berbagai upaya pemerintah masih belum berhasil, ya, sehingga diperlukan upaya-upaya tambahan. Ya. Dalam hal khususnya gula, ya, sangat jelas pada saat itu, ya, bahwa penugasan Menteri Perdagangan pendahulu saya, Pak Rahmat Gobel, bersama-sama Ibu Menteri BUMN, Ibu Rini Sumarno, yang menugaskan PT PPI untuk mengadakan 200.000 ton gula dari para PTPN dan RNI, tidak berhasil, ya, dengan realisasi hanya 57.000 ton dari targetnya 200.000 ton. Ya. Sangat jelas juga bagi semua menteri bidang perekonomian, ya, bahwa dengan pasar sebesar 260 juta warga saat itu, hari ini sudah 285 juta. Saat itu saya perkirakan 260 juta warga tersebar ke puluhan provinsi, ribuan kota, ratusan ribu desa, ya. Dan melihat perkembangan harga dan stok saat itu, ya, kita akan membutuhkan sebanyak mungkin, sebanyak-banyaknya entitas yang sanggup dan bersedia untuk ikut serta membantu dalam upaya pemerintah untuk mengendalikan harga-harga pangan. Tentunya termasuk dalam hal ini harga gula melalui pembentukan stok. Ya, karena tentunya lonjakan harga itu hampir selalu terjadi saat stok menipis atau persepsi terhadap menipisnya stok komoditi tersebut. Iya, Pak, ya. Oke. Kemudian apakah juga saudara menerbitkan setelah tanggal 8 Maret tadi, di tanggal 8 April juga menerbitkan persetujuan impor kepada PT Angel Product sebanyak 157.500 ton. Kelihatannya begitu, ya, ya. Betul. Nah, kemudian kalau kita berkaca dari Rakortas di bulan Desember 2015, itu kan kebutuhan gula, itu pun bukan di kesimpulan, ya. Dari Menko itu menyatakan kebutuhan gula kurang 200.000 ton. Kemudian saudara kan juga untuk kerjasama PPI di bulan Januari telah menerbitkan
200.000 ton. Nah, kemudian 200.000 ton itu kan untuk kebutuhan selama 5 bulan. Itu dari Rakortas, dari notulen Rakortas. Nah, kemudian apa yang menjadi pertimbangan 20.000 ton itu kan sudah 200.000 ton. 200.000 ton, maaf. 200.000 ton itu kan sudah dialokasikan untuk PPI. Kemudian kenapa masih ada yang saudara terbitkan di tanggal 8 April sama 8 Maret tadi yang sebesar 105.000 ton sama 157.000 ton tadi, Pak? Apa yang menjadi pertimbangannya, Pak? Pertama perlu saya koreksi, Bapak penuntut, bahwa Rakortas 28 Desember mengatakan bahwa jumlah gula yang diimpor hanya 200.000 ton. Rakortas tersebut mengatakan, sebagaimana tertera dalam risalah, bahwa akan terjadi kekurangan 200.000 ton. Tapi Rakortas itu juga dengan sangat jelas mengatakan bahwa stok gula nasional akhir tahun 2015, berarti juga awal tahun 2016, adalah 840.000 ton. Dan bahwa kebutuhan gula nasional adalah 220.000 ton setiap bulan. Rakortas tersebut juga mengatakan bahwa antara Januari sampai Mei, bahkan dia bilang sampai Juni, tidak ada produksi gula dalam negeri yang signifikan. Bahkan dia bilang tidak ada. Sehingga kalau dihitung, tanpa tindakan, tanpa instrumen kebijakan, tentunya stok awal tahun sebesar 850.000 ton akan habis di bulan April. Rakortas kemudian mengatakan bahwa jangankan stok 850.000 ton, sebetulnya tingkat stok yang optimal untuk stok gula nasional adalah 1,1 juta ton, ekuivalen dengan 5 bulan konsumsi nasional. Berarti kita harus mengisi kebutuhan atau menutup kebutuhan 220.000 ton per bulan dikalikan 5 bulan, 1,1 juta ton, sambil menjaga stok gula 850.000 ton, dan bahkan meningkatkannya menjadi 1,1 juta ton. Tentunya selisih antara tingkat stok 1,1 juta ton dengan 850.000 ton adalah kira-kira 260.000 ton. Maka jumlah gula yang harus diimpor adalah 1,1 juta ton ditambah 260.000 ton atau 1,36 juta ton. Itu yang sebetulnya dikatakan, didiskusikan dalam Rakortas pada 28 Desember sebagaimana tertera di dalam risalah Rakortas tersebut. Perlu juga saya mengulang seizin majelis dan menegaskan keterangan dari saksi di persidangan sebelumnya dari Kemenko Perekonomian, bahwa tidak ada aturan yang mengatakan hanya bagian risalah yang berada di bagian kesimpulan yang boleh dijadikan dasar sebuah kebijakan. Sebagaimana saksi dari Kemenko Perekonomian mengatakan, risalah Rakortas itu sekedar pedoman atau acuan, kecuali terjadi konflik antara menteri teknis yang berbeda, di mana Rakortas dan peran Menko menjadi penting untuk merekonsiliasi konflik tersebut. Tapi dalam ini tidak ada konflik, semuanya konsensus, setuju, sehingga saya kemudian menjalankan kesepakatan dalam Rakortas tersebut dan tentunya juga mematuhi aturan yang saya terbitkan sendiri, yaitu menentukan jumlah impor gula yang sesuai
kebutuhan gula nasional yang telah disepakati dalam Rakortas. Ya. Jadi peraturan tersebut tidak mengatakan bahwa jumlah gula yang diimpor harus sama dengan kebutuhan, tapi harus sesuai dengan kebutuhan. Ya. Jadi itu yang menjadi dasar pertimbangan saya untuk kebijakan yang saya ambil selanjutnya. Oke, artinya seperti ini. Di dalam Rakortas di bulan Desember tanggal 28 tadi kan menyatakan stok akhir sebesar 840 ton untuk yang dapat digunakan untuk bulan Januari sampai dengan April 2016. Kemudian diperkirakan bulan Juni itu baru musim giling. Nah, kemudian stok minimal yang harus dimiliki adalah 1,1 dengan asumsi gula sebanyak 220 ton per bulan. Dengan demikian diperkirakan kekurangannya adalah sebesar 200.000 ton. Itu di dalam Rakortas. Nah, kemudian kebijakan yang tadi saudara ambil tadi berarti murni dari perhitungan saudara sendiri? Tidak, Bapak penuntut. Oke. Itu adalah cara yang akurat dan tepat membaca risalah tersebut. Oke. Gitu ya. Nah, kemudian terkait persetujuan impor yang saudara tanda tangani, apakah memang dalam setiap persetujuan impor, khususnya gula, itu harus menteri sendiri yang tanda tangan, atau sudah didelegasikan sebenarnya ke dirjen ataupun yang lain? Sesuai peraturan Permendak yang berlaku, yang juga diterbitkan oleh saya sendiri. Tentunya peraturan tersebut mengatakan bahwa menteri mendelegasikan ya, wewenang untuk menandatangani, menerbitkan izin tersebut kepada dirjen terkait. Namun saya ingin tegaskan, ya, tidak ada larangan kalau andai kata ada permohonan ya, dari bawahan, ya, dari pejabat struktural yang berwenang, ya, yang tentunya punya tanggung jawab untuk memastikan dalam mengajukan permohonan tersebut, ya, semua syarat ketentuan peraturan perundangan yang berlaku sudah dipenuhi dan dipatuhi. Ya. Saya tidak melihat adanya larangan kalau misalnya menteri juga menandatangani sebuah izin. Oke. Ada berapa PI selama sudah menjabat yang langsung sudah tandatangani terkait penugasan gula ini? Saat itu saya tidak hitung, ya, itu saya tidak memonitor atau tracking spesifik, ya, tapi setelah pemeriksaan tahun lalu, ya, oleh kejaksaan, kemudian oleh tim penasihat hukum saya dihitung katanya ada 21 ya izin impor yang diterbitkan di saat masa jabatan saya sebagai Menteri Perdagangan. Oke, 21 ya. Yang dari 21 itu yang langsung saudara tandatangani ada berapa? Wah, saya tidak ingat. Tidak ingat. Nah, tadi kan ada beberapa yang sudah saya tunjukkan, ada 3 PI tadi yang untuk engine product tadi. Langsung saudara tandatangani sendiri, padahal di dalam aturan yang saudara bikin sudah didelegasikan kewenangannya ke dirjen. Apa yang menjadi latar belakang pada saat itu sehingga saudara selaku menteri harus menandatangani sendiri persetujuan impor tersebut? Saya tidak ingat. Tidak ingat. Dan sampai sekarang pun saya juga tidak ingat persisnya apa parameter atau suasana atau kondisi yang membuat staf saya, bawahan saya mengajukan izin tersebut untuk ditandatangani langsung oleh saya. Oke. Apakah sebelum diterbitkan 21 PI tadi, Pak, di dalam Rakortas, apakah dibahas sebelumnya terkait rencana persetujuan impor kepada 21 PI tadi, ke 8 perusahaan, ke 21 PI tadi, dibahas tidak di dalam Rakortas terkait
kuota yang diberikan, kemudian pihak yang akan diberikan persetujuan impornya, dibahas tidak? Yang sudah pasti kuota tidak dibahas, dan mohon izin perlu saya koreksi sekali lagi ya, bahwa istilah kuota itu tidak tepat karena dalam rejim impor ekspor kita tidak menggunakan sistem kuota lagi. Oke. Ya, sejak reformasi ya. Sistem kuota itu berlaku di zaman Orde Baru, Oke. di mana ditetapkan sebuah jatah total, Oke. ya, di mana kemudian berbagai pihak berebutan untuk diberikan bagian pecahan daripada jatah total tersebut. Oke. Ya, tapi sejak era reformasi, ya, tahun 98, tahun 99, kita sudah beralih ke sistem tarif. Ya, jadi kita membatasi impor maupun ekspor dengan tarif maupun kebijakan non tarif, tapi tidak dengan kuota. Ya. Kalau yang ditanyakan oleh Bapak Jaksa Penuntut, apakah alokasi jumlah, impor gula dibicarakan, saya juga dapat pastikan tidak, ya, karena itu bukan ranah, bukan tugas dan wewenang para menteri bidang perekonomian dalam rakornas tersebut, dan bahkan juga bukan ranah daripada Menteri Perdagangan. Ya, bahkan sebetulnya tidak secara langsung menjadi ranahnya Menteri BUMN bahkan. Ya, jadi manajemen BUMN yang ditugaskan ataupun pimpinan koperasi yang ditugaskan punya tanggung jawab profesional untuk menjalankan tugasnya secara baik, ya, secara transparan, tapi diberikan wewenang beserta tanggung jawab tersebut, ya, untuk menentukan apa yang terbaik, ya, sesuai kondisi di lapangan. Yang harus dipastikan oleh Menteri BUMN misalnya adalah standar-standar, norma-norma, good governance, tentunya juga supervisi, ya, laporan berkala, transparansi. Tapi apalagi di tingkat rakor antar menteri bidang perekonomian, ya, hal yang bersifat komersial, ya, yang bersifat B2B, itu bukan ranahnya rakor menteri-menteri. Bahwa industri gula swasta akan dilibatkan, ya, itu saya tidak ingat persis apakah itu masuk dalam pembahasan, ya, di Rakortas. Tentunya di Rakortas yang 28 Desember saya pribadi tidak hadir langsung, tapi diwakili oleh Eselon 2. Tapi bahkan di rakor-rakor sebelum 28 Desember yang saya hadiri, saya tidak ingat persis apakah kerjasama dengan industri gula swasta dibahas secara spesifik, ya, tapi saya sangat yakin, sangat ingat bahkan bahwa semua orang mengetahuinya, ya, karena sekali lagi semua orang sangat fokus kepada perkembangan tren harga dan tren stok segala sektor pangan, ya, dan kita memonitor secara seksama, ya, mulai dari panen bawang merah sampai jumlah sapi bakalan, ya, sampai hasil panen petani tebu, ya, kami baik melalui jajaran kami, ya, yang menggunakan sistem yang tersedia di masing-masing kementerian instansi,
dan juga dengan bantuan Kemenko Perekonomian memonitor secara seksama, ya, dan semua menteri dan jajaran sangat mengerti bahwa stok gula menipis saat itu, ya, dan upaya-upaya untuk membentuk stok gula nasional melalui kerjasama dengan produsen domestik, ya, tidak berhasil. Oke. Kemudian dari 21 PI yang saudara terbitkan tadi, Pak, apa sebenarnya tujuan dari yang saudara ingin capai dengan menerbitkan 21 PI tadi, Pak? Apa tujuannya, Pak? Tujuannya tentunya adalah untuk mengisi kebutuhan gula nasional, Oke. ya, sesuai diskusi dalam Rakortas, ya, dan membentuk stok gula nasional, Oke. maupun stok gula di berbagai tingkat daerah guna mencapai tujuan kebijakan yang diarahkan oleh Bapak Presiden untuk menstabilkan dan kemudian sejauh mungkin meredam harga bahan pangan, ya, termasuk sesuai aturan yang diterbitkan, harga gula, ya, secepat mungkin. Oke. Di dalam Permendak yang saudara tetapkan juga, Permendak 117 itu kan saudara di situ kan jelas menyatakan untuk stabilisasi harga dan juga untuk stok itu dapat dilakukan penugasan kepada BUMN untuk langsung mengimpor GKP. Nah, apa yang menjadi dasar pertimbangan sehingga tadi kan saudara menjelaskan tujuannya untuk stabilisasi dan stok. Apa yang menjadi pertimbangan saudara sehingga saudara memberikan persetujuan impor kepada perusahaan swasta? Apa, Pak, yang menjadi latar belakang dan tujuannya? Baik. Pertama tentunya realita bahwa Indonesia saat itu sudah keluar dari musim giling tebu, sehingga tidak ada produksi gula dalam negeri. Ya, satu. Kedua, tentunya saya menindaklanjuti usulan dari Bapak Menteri Pertanian dan juga dari Ibu Deputi Menko Bidang Pangan, ya, agar sejauh mungkin yang diimpor adalah gula mentah, bukan gula putih, ya, karena mengimpor gula mentah itu akan memberikan nilai tambah lebih besar bagi industri domestik dibandingkan dengan importasi gula putih. Oke. Ya. Terakhir, karena industri gula BUMN yang sesuai keterangan saksi lain dalam persidangan juga dikonfirmasi adalah mesin-mesin peninggalan zaman kolonial, ya, menggunakan sebagai bahan bakar bagas atau ampas-ampas daripada tebu petani, tentunya di luar musim giling atau musim panen tidak ada bahan bakar. Jadi semua pabrik gula BUMN saat itu tutup. Ya, jadi yang mempunyai kapasitas untuk memproduksi gula putih saat itu ya hanya industri gula swasta yang mesin-mesinnya menggunakan sebagai bahan bakar batu bara, Oke. atau diesel atau bahan bakar lainnya, ya, bahan bakar selain bagas atau ampas-ampas tebu. Oke. Kemudian di industri gula swasta sendiri di Indonesia ini kan ada dua, Pak, ya. Ada industri gula swasta rafinasi, ada industri gula kristal putih. Apa yang menjadi dasar pertimbangan kalau tadi tujuannya seperti itu tidak langsung diberikan kepada industri gula kristal putih, sedangkan di Indonesia kan juga banyak industri gula kristal putih. Kenapa harus diberikan kepada perusahaan atau produsen gula rafinasi terhadap 21 PI tadi, Pak?
Baik. Pada saat itu, jadi 21 izin impor gula yang saya tandatangani, tentunya mengisi sebuah sebaran waktu. Jangka waktu selama kurang lebih 9 bulan. Ya. Tentunya pengetahuan saya berkembang dari awal-awal masa jabatan saya sampai akhir masa jabatan saya sebagai Menteri Perdagangan.